Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 8 Januari 2023, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi orang-orang yang lemah lembut. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini tanggal 8 Januari tahun 2023 berjudul Orang yang Lemah Lembut. Ayat inti terdapat dalam Yesaya 29 ayat 19 yang berkata, "Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel." Kelemah lembutan adalah anugerah yang berharga. Rela menderita tanpa berbicara, rela menanggung pencobaan. Kelemah lembutan itu sabar dan bekerja untuk mendapatkan bahagia dalam segala keadaan. Kelemah lembutan adalah selalu bersyukur dan membuat nyanyian kebahagiaan tersendiri, membuat melodi dalam hati kepada Tuhan. Kelemah lembutan akan mengalami kekecewaan dan kesalahan dan tidak akan membalas. Kelemah lembutan bukan berarti diam dan bersungut. Sebuah temperamen murung adalah kebalikan dari kelemah lembutan, karena hal ini hanya akan memberikan luka dan rasa sakit kepada orang lain dan tidak mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Dikutip dari Testimonies for the Church, jilid 3, halaman 335. Jiwa yang lemah lembut dan tenang tidak akan pernah mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri, tetapi akan menyangkal diri dan menemukan kepuasan manis dan kepuasan sejati dalam membuat orang lain bahagia. Diambil dari Testimonies for the Church, jilid 3, halaman 336. Penebus dunia ini mempunyai sifat yang lebih agung daripada malaikat, namun disatukan dengan keagungan ilahinya adalah kelemah lembutan dan kerendahan hati yang menarik semua orang kepada dirinya. Kelemah lembutan Kristus yang dinyatakan dalam rumah tangga akan membuat penghuninya bahagia. Itu tidak menimbulkan pertengkaran, tidak memberikan jawaban marah, tetapi memenangkan watak yang menjengkelkan dan menyebarkan suatu kelembutan yang dirasakan oleh semua dalam lingkungannya yang menyenangkan. Kemana saja dihargai, itu membuat keluarga-keluarga dunia sebagian dari satu keluarga besar yang di atas. Dikutip dari Khotbah di atas Bukit, halaman 24 dan 26. Demikianlah pembacaan renungan pagi pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini adalah pekabaran yang penting bagi kita. Banyak kalimat yang menguatkan di dalamnya. Salah satu yang menguatkan adalah Agama yang Bersinar, halaman 15, paragraf 1. Kelemah lembutan adalah anugerah yang berharga. Rela menderita tanpa berbicara, rela menanggung pencobaan. Ini adalah karakter Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 355, paragraf 1. "Belajarlah padaku," kata Yesus, "karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kita harus masuk sekolah Kristus, belajar kelemah lembutan dan kerendahan hati daripadanya. Penebusan ialah proses yang olehnya jiwa dilatih untuk sorga. Latihan ini berarti suatu pengetahuan tentang Kristus. Kita diminta belajar kepada Kristus sebab Dia lemah lembut dan rendah hati,
dan kita belajar di sekolah Kristus. Bagaimana caranya? Dengan menerima Roh-Nya. Sebab Christian Service halaman 16 paragraf 2 berkata, Guru ilahi berkata, Rohku sendiri yang kompeten untuk mengajar dan menginsafkan dosa. Guru ilahi adalah Kristus, maka artinya hanya Roh-Nya Kristus yang kompeten mengajar kelemah lembutan kepada kita. Dalam tulisan lainnya dikatakan, Testimonies for the Church, volume 5, halaman 568, paragraf 1. Anda membutuhkan Roh Yesus. Anda harus belajar kelemah lembutan dan kerendahan hati di sekolah Kristus. Berulang-ulang ditekankan tentang pentingnya Roh-Nya Yesus dalam kehidupan kita, khususnya untuk mengajar kita menjadi lemah lembut. Dan bila kita memiliki Roh Yesus, itulah wujud dari tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Maka hasilnya, The Review and Herald, September 11 tahun 1883, paragraf 9 menyatakan, Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ranting pokok anggur dipelihara dari pokoknya, menjadi subur dan berbuah. Tandannya yang kaya dan harum membuktikan persatuannya dengan pokok anggur yang hidup. Jadi orang Kristen yang tinggal di dalam Yesus akan menghasilkan buah. Dalam watak dan kehidupan akan terwujud seperti tandan buah anggur, karunia Roh yang berharga, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak satu pun dari buah-buah ini akan hilang dalam kehidupan seseorang yang di dalam jiwanya Roh Kristus tinggal. Jelas sekali bahwa roh yang dimaksudkan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 adalah Roh Kristus. Sebab Kristuslah yang mengerjakan buah-buah kebenaran tersebut. Buah-buah roh adalah buah kebenaran karena tidak ada hukum yang menentangnya. Itu sebabnya Yesus berkata, Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus tinggal di dalam Yesus agar dapat berbuah, agar dapat menjadi lemah lembut. Dan itu hanya dengan menerima Roh-Nya Yesus yang kudus yang disebut Roh Kristus. Buah roh itu adalah karakter Kristus dan dapat menjadi karakter kita hanya bila kita menerima Roh Kristus. Roh Nubuat juga berkata dalam Signs of the Times, Februari 8, tahun 1892, artikel A, paragraf 1, berbunyi, Anak Allah yang tinggal di dalam Kristus akan memiliki karakter Kristus. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dimanapun jiwa dipersatukan dengan Kristus, di situ ada kasih. Bila mana kita tinggal dalam Yesus, maka kita berbuah, yaitu buah-buah roh. Dan buah-buah roh itu adalah karakter Yesus. Inilah pentingnya untuk menerima Kristus dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Kelemah lembutan menjadi karakter kita hanya oleh karena Kristus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Karenanya Roh Nubuat menyatakan dalam suratnya nomor 80 tahun 1894 paragraf 24. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Mereka yang memiliki hubungan vital dengan Yesus Kristus akan menghasilkan buah yang berkualitas ini. Itulah sebabnya Yesus memberikan gambaran tentang pokok anggur yang benar, bahwa jika ranting-ranting yang adalah kita semua mau berbuah, maka kita wajib terhubung kepada Yesus yang adalah pokok anggur yang benar. Karenanya, Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 34 paragraf 4 berkata, Selama engkau menerima Roh Kristus, engkau akan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Kelemah lembutan adalah anugerah, yaitu yang Yesus karuniakan dalam hidup kita melalui kehadiran Roh-Nya.
maka hidup dan karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, dan itulah jaminan keselamatan. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, agar kami menjadi orang yang lemah lembut. Dan caranya adalah dengan bersekolah di sekolah Kristus, di mana gurunya adalah Kristus itu sendiri oleh kehadiran Roh-Nya. Sebab hanya Roh Kristus yang kompeten mengajar kami menjadi lemah lembut. Dan bila mana kami tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami oleh kehadiran Roh-Nya, maka buah-buah Roh yang salah satunya adalah kelemah lembutan menjadi bagian kami. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus dan ubahkan kami. Sebab hanya tinggal dalam Engkau, maka kami dapat berbuat dan berbuah. Hingga pada akhirnya kami didapati serupa dengan Engkau, dan bila mana Engkau datang kedua kali, kami layak menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.